Hello everyone, kami kelompok 1 akan mempresentasikan manajemen seleksi rekrutmen dan penempatan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa sih rekrutmen gitu ya. Nah, rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan atau masuk ke dalam kualifikasi sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Nah, rekrutmen pada hakikatnya itu merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Jadi, proses ini tuh dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran-lamaran mereka itu diserahkan atau dikumpulkan. Nah, hasilnya itu sekumpulan pelamar atau calon karyawan baru untuk diseleksi dan dipilih. Selain itu, rekrutmen juga dapat dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan sejumlah SDM atau karyawan yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan. Nah, di sini ada beberapa prinsip-prinsip rekrutmen, teman-teman. Prinsip yang pertama yaitu mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Jadi dalam mencari karyawan baru gitu ya, atau ingin merekrut anggota baru, itu harus sesuai kualifikasinya dengan posisi yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Seperti itu. Nah, prinsip yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Nah, untuk mendapatkan hal tersebut, perlu nih yang namanya peramalan kebutuhan tenaga kerja. Jadi sudah ada perkiraan tersendiri sebelumnya mengenai kebutuhan tenaga kerjanya itu kira-kira berapa orang nih kita membutuhkan karyawan baru untuk posisi ini, seperti itu, untuk posisi yang sedang dibutuhkan. Dan juga harus melakukan analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya, prinsip selanjutnya yaitu biaya yang diperlukan diminimalkan. Lalu, perencanaan dan keputusan-keputusan itu strategis tentang perekrutan. Lalu, flexibility atau fleksibel. Selanjutnya yang terakhir, pertimbangan-pertimbangan hukum. Baik teman-teman, sekarang masuk ke pembahasan proses rekrutmen. Nah, dalam rekrutmen itu perlu yang namanya rencana kegiatan yang diinginkan dan juga kebutuhan khusus yang ditentukan oleh para perusahaan. Maka berdasarkan analisis pekerjaan dan permintaan para manajer inilah yang membutuhkan para rekruter ini akan mengidentifikasi lowongan pekerjaan. Nah, di sini ada beberapa sumber rekrutmen. Yang pertama itu dari sumber internal perusahaan. Nah, jadi di sini SDM yang ditarik itu berasal dari perusahaan atau lembaga itu sendiri. Nah, jadi perusahaan ini melakukan mencari karyawan yang ada di dalam lingkungan sendiri untuk ditempatkan pada posisi tertentu. Dengan cara apa? Dengan cara penawaran terbuka untuk suatu jabatan dan juga dengan perbantuan pekerjaan. Sedangkan sumber kedua yaitu sumber eksternal. Sumber eksternal di dalam negeri perekrutan. Contohnya itu seperti walk-ins atau write-ins. Jadi pelamar yang datang sendiri dan juga menulis lamaran sendiri. Lalu yang kedua bisa juga melalui rekomendasi dari karyawan. Entah itu teman, entah itu anggota keluarga karyawan yang ada di perusahaan itu sendiri gitu ya. Dan juga melalui pengiklanan dari sosial media, televisi, surat kabar, seperti itu, dan media lainnya. Lalu bisa juga itu seperti agen-agen penempatan tenaga kerja. Jadi sumber eksternal itu banyak sekali tentang lowongan-lowongan pekerjaan. Lalu yang ketiga itu dari sumber eksternal di luar negeri atau international perekrutan. Contohnya seperti professional search firm atau educational institution dan masih banyak lagi. Nah, maka dalam proses rekrutmen ini ada beberapa kendala yang mungkin saja bisa terjadi oleh penyelenggara. Nah, yang pertama itu
faktor-faktor organisasi yang meliputi kebijakan promosi dari dalam, di mana apabila terjadi kekosongan jabatan, maka akan diisi oleh karyawan yang ada di dalam. Atau mengenai kebijakan tentang imbalan yang meliputi gaji atau upah dan tunjangan-tunjangan lainnya, atau tentang kebijakan status kepegawaian dan rencana SDM. Nah, kendala yang kedua bisa saja mengenai kebiasaan pencari tenaga kerja yang harus mampu bertindak dan berpikir. Lalu ada kendala di kondisi eksternal, yaitu di mana lingkungan yang harus diperhitungkan. Contohnya seperti tingkat pengangguran, kedudukan perusahaan pencari tenaga kerja baru di organisasi lain, tetapi bergerak di bidang kegiatan yang sama gitu ya. Terus langka tidaknya keahlian atau keterampilan tertentu, dan juga bisa proyeksi angkatan kerja pada umumnya, dan masih banyak lainnya kendala-kendala yang memungkinkan terjadi di kondisi eksternal. Materi selanjutnya yaitu seleksi. Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Hal ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses seleksi ini nanti sebagai sarana yang digunakan dalam memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Nah, praktek seleksi sebenarnya tergantung pada 3 masukan yang bermanfaat, yaitu analisis pekerjaan, perencanaan SDM, dan rekrutmen. Dalam hal ini, informasi analisis pekerjaan memberikan deskripsi pekerjaan, spesialisasi pekerjaan, dan standar kinerja yang dituntut oleh pekerjaan. Perencanaan SDM mengidentifikasi pekerjaan dengan cara yang logis dan efektif. Selanjutnya, terbentuk suatu kumpulan pelamar yang kemudian akan diseleksi. And for your information, seleksi dilaksanakan tidak saja untuk penerima karyawan baru saja. Akan tetapi, seleksi ini dapat pula dilakukan karena untuk pengembangan atau penerimaan karena adanya peluang jabatan. Peluang jabatan ini dapat diisi oleh siapa saja yang ada di lingkungan perusahaan tersebut yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu. Selanjutnya yaitu proses seleksi. Proses seleksi adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh para pelamar sampai akhirnya memperoleh keputusan diterima atau ditolak sebagai karyawan baru. Nah, pada umumnya proses seleksi meliputi evaluasi persyaratan, testing, wawancara, dan ujian fisik. Ada 2 konsep penting yang harus diperhatikan untuk peralatan seleksi, yaitu yang pertama, reliabilitas, yang berhubungan dengan konsistensi pengukuran yang digunakan sepanjang waktu, dan juga pertimbangan ukuran berapa banyak kesalahan yang terlihat dalam pengukuran yang terjadi sekarang. Ada banyak sumber kesalahan dalam pengukuran pada waktu wawancara, misalnya karena terlalu membandingkan dengan kandidat lainnya yang sangat superior, tekanan waktu, atau terpesona pada kemampuan pelamar menciptakan impresi manajemen yang positif, tetapi pada akhirnya tidak sesuai dengan kenyataan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang kedua, validitas adalah skor yang diberikan pada waktu tes atau wawancara sesuai dengan kinerja pekerjaan yang nyata. Hasil tes seorang karyawan dikatakan valid apabila skornya tinggi dan kenyataan di lapangan memang sesuai. Berikut adalah beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam seleksi dan jenis-jenis seleksi yang bisa teman-teman baca di paper kami. Proses seleksi karyawan baru merupakan kegiatan penting bagi perusahaan maupun bagi calon karyawan itu sendiri. Mempertahankan ataupun mengembangkan suatu sistem seleksi yang menghasilkan karyawan produktif dan mencari peluang untuk meningkatkan cara kerjanya sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Sistem seleksi yang efektif pada dasarnya memiliki 3 sasaran, yaitu yang pertama, keakuratan, artinya
Kemampuan dari proses seleksi untuk secara tepat dapat memprediksikan kinerja pelamar. Yang kedua, keadilan. Artinya, memberikan jaminan bahwa setiap pelamar yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan yang sama di dalam sistem seleksi. Kemudian yang terakhir, keyakinan. Artinya, taraf orang-orang yang terlibat dalam proses seleksi yakin akan manfaat yang diperoleh. Kemudian, adapun kendala atau masalah-masalah yang ditemukan dalam seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak kesalahan pewawancara dalam menginterpretasikan informasi yang diperoleh oleh pelamar. Akibatnya, pewawancara sering salah menginterpretasikan data bila ia bermain peran sebagai psikolog amatir dan menerka arti di balik jawaban pelamar. Hal ini dapat mengakibatkan penilaian yang salah. Yang kedua, kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Untuk mengurangi kendala ini, perlu dilakukan kebijaksanaan seleksi secara bertingkat. Karena semakin banyak tingkatan seleksi yang dilakukan, maka semakin cermat dan teliti penerimaan karyawan. Yang terakhir, banyak pewawancara mengabaikan informasi penting. Pewawancara hanya fokus pada sebagian kecil informasi yang utama tentang keberhasilan pekerjaan, sehingga melalaikan sebagian informasi lainnya. Oleh karena itu, pewawancara kurang dapat mengembangkan pelamar secara lengkap. Selanjutnya ada peranan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi ini termasuk dalam fungsi-fungsi MSDM yang mempunyai peranan strategis dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam analisis pekerjaan, khususnya dalam deskripsi dan spesifikasi. Kedua kegiatan tersebut didahului oleh kegiatan analisis pekerjaan dan perencanaan SDM, yang artinya bahwa kegiatan rekrutmen dan seleksi ini harus didasarkan pada suatu kebutuhan yang dialami organisasi, baik secara fisik maupun dari segi kemampuan maupun keterampilan. Dengan adanya rekrutmen dan seleksi dapat menjaga suatu organisasi mengalami surplus pegawai kecuali karena adanya faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi itu sendiri. Pelaksanaan seleksi dan rekrutmen juga memiliki dampak terhadap fungsi-fungsi SDM seperti orientasi dan penempatan, latihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, evaluasi kinerja, kompensasi. Selanjutnya ada penempatan. Nah, pelaksanaan penempatan karyawan yang tepat akan tercipta manakala kemampuan bekerja dari pegawai sudah sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Nah, keputusan ini mengenai penempatan yang dimaksudkan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Nah, setiap pekerjaan yang dilaksanakan pada dasarnya itu pasti mempunyai tujuan. Tujuan ini berfungsi untuk mengarahkan perilaku. Begitu juga dengan penempatan karyawan. MSDM ini menempatkan seorang karyawan atau calon karyawan dengan tujuan agar karyawan yang bersangkutan itu lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan, serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kelancaran tugas. Dan dengan kriteria penempatan sesuai dengan kemampuan, kecakapan, dan keahlian. Prinsip dalam penempatan karyawan ini ada 8 macam. Yang pertama itu ada prinsip kemanusiaan, yaitu prinsip yang menganggap manusia sebagai unsur pekerja yang mempunyai persamaan harga diri, kemauan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan harus dihargai posisinya sebagai manusia yang layak dan bukan dianggap sebagai mesin. Yang kedua itu ada prinsip demokrasi. Prinsip ini menunjukkan adanya saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengisi dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga itu ada prinsip the right man of the right place. Prinsip ini itu penting dilaksanakan dalam arti bahwa penempatan setiap orang dalam setiap organisasi perlu didasarkan pada kemampuan, keahlian, pengalaman, serta pendidikan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Kemudian yang keempat itu ada prinsip equal pay for work.
yaitu pemberian balas jasa terhadap karyawan baru didasarkan atas hasil prestasi kerja yang didapat oleh pegawai yang bersangkutan. Yang kelima ini ada prinsip kesatuan arah. Prinsip ini ditetapkan dalam perusahaan terhadap setiap karyawan yang bekerja agar dapat melaksanakan tugas-tugas. Dibutuhkan kesatuan arah, kesatuan pelaksanaan tugas jalan dengan program perencanaan yang digariskan. Lalu yang keenam ini ada prinsip kesatuan tujuan. Prinsip ini itu erat hubungannya dengan kesatuan arah, artinya arah yang dilaksanakan karyawan harus difokuskan pada tujuan yang dicapai. Lalu yang ketujuh ada prinsip kesatuan komando. Karyawan yang bekerja selalu dipengaruhi adanya komando yang diberikan sehingga setiap karyawan hanya mempunyai satu orang atasan. Lalu yang terakhir, prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Prinsip ini merupakan kunci ke arah tujuan perusahaan karena efisien dan produktivitas kerja harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Kemudian selanjutnya prosedur penempatan. Prosedur penempatan karyawan berkaitan erat dengan sistem dan proses yang digunakan. Untuk mengetahui prosedur penempatan karyawan harus memenuhi persyaratan, yaitu harus ada wewenang untuk menempatkan personalia yang dikembangkan melalui analisis tenaga kerja. Yang kedua, harus mempunyai standar yang digunakan untuk membandingkan calon pekerjaan. Yang ketiga, harus mempunyai pelamar pekerjaan yang akan seleksi untuk ditempatkan. Kemudian, apabila terjadi salah penempatan, maka perlu diadakan suatu program penyesuaian kembali karyawan yang bersangkutan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, yaitu dengan melakukan yang pertama, menempatkan kembali pada posisi yang lebih sesuai. Yang kedua, menugaskan kembali dengan tugas-tugas yang sesuai dengan bakat dan kemampuan. Supaya karyawan semangat bekerja, disiplin tinggi, dan bersikap loyal, serta mampu mencapai target yang diharapkan dalam menunjang tujuan perusahaan, maka fungsi penempatan mutlak dilaksanakan sebaik-baiknya. Thank you for watching guys. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini akan membawa berkah bagi kita ke depannya. See you later.